Salam jumpa dengan saya, Dio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kembali untuk melanjutkan perjalanan ziarah iman kita, menikmati kitab Amsal. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, kami bersyukur untuk perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Hingga hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk menerima anugerah kehidupan dari Tuhan. Perbaruilah hati dan pikiran kami, berikan kami semangat, antusias, dan fokus di dalam mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan titipkan dan percayakan kepada kami, agar semua yang kami kerjakan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah, segenap lembaga keagamaan dan organisasi massa untuk tetap dengan sehati berempati kepada saudara-saudara yang ada di Cianjur yang menjadi korban bencana alam. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sampai kepada Amsal 30 dan ayat yang kita renungkan 29 sampai 31. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Saudara-saudara yang berkehendak baik, pengamsal masih menggunakan trik sastra seperti yang kemarin. Ada permainan angka di situ sebagai pengantar untuk sampai kepada gong, maksud utamanya. Nah, pengamsal di sini mengungkapkan hal yang menarik yang mengajarkan perkara penting yang mungkin tersembunyi bagi kita. Dikatakan ada 3 hal yang gagah: singa, ayam, dan kambing jantan. Oh, siapa yang tidak tahu singa? Meskipun kurang tepat disebut raja hutan, karena ia hidupnya bukan di pepohonan, tapi semak-semak, bukit bebatuan, dan paling banyak di sabana. Tetapi dia tetap sang raja hutan. Gagah kalau berjalan, berani jika bertarung, bukan saja dengan yang lebih kecil, bahkan dengan gajah yang berbadan raksasa pun dia hadapi. Apalagi kalau ia memiliki pasukan konco-konco singa, mengerikan ketemu dengan mereka, apalagi kalau lagi lapar. Konon, saudara-saudara, auman singa ini terdengar sampai 8 km, mencapai 114 desibel pada jarak sekitar 1 meter. Wow, binatang apa yang tidak ngeri kalau singa mengaum, yang menandakan bahaya akan datang. Kecepatan larinya itu bisa sampai 80 km dan penglihatannya 6 kali lebih tajam dari manusia, terutama di malam hari. Jadi ketika manusia meraba-raba di dalam gelap, maka singa penglihatannya luar biasa, memiliki beberapa fitur fantastik yang dikemas dengan sel fotoreseptor untuk mengambil cahaya saat masuk, memiliki selaput reflektif di belakang retina untuk memantulkan cahaya apapun agar kembali ke sel peka cahaya ini, dan memiliki garis putih di bawah mata untuk membantu memantulkan cahaya sebanyak mungkin ke pupil. Jadi penglihatannya sangat spektakuler. Dia predator di malam hari
yang mengerikan. Itu singa, gagah. Yang kedua, ayam jantan. Wow, gagah sekali mereka. Banyak orang berpikir bahwa ayam ini binatang bego. Tetapi menurut riset, sesungguhnya ayam ini cerdas dan bahkan memiliki empati. Banyak sekali hasil riset terhadap laku ayam yang menunjukkan hal-hal mengejutkan yang di luar dugaan orang pada umumnya. Tetapi karena keterbatasan waktu dan tempat, saya tidak akan memaparkan hasil riset yang banyak itu. Cukuplah kalau dikatakan bahwa ayam ini tidak bego, bahkan memiliki empati yang mendalam. Si jantan, wow, dia pinter. Pernah saudara-saudara lihat ayam jantan? Kalau kepengin didekati si betina, banyak tingkah pola konyol yang tidak beda dengan Homo sapien. Kalau si jantan ini menemukan makanan lezat, maka dia berusaha membuat si betina di sekitarnya terkesan dengan melakukan tarian dan membuat panggilan makanan yang khas. Tetapi kalau si jantan ini tahu bahwa di situ ada pejantan lain yang jawara, dugdeng di sekitar itu, kalau dia mau membuat tarian dan nyanyian beresiko, maka dia mencari tempat menari dengan diam-diam. Takut kedengaran si jawara, preman di sekitarnya. Lalu dia takut diserang dan kalah pamor dia. Kadang-kadang meskipun tidak menemukan makanan apapun, ternyata si jantan ini sering melakukan tarian dan panggilan menipu. Cuma pengen dekat dengan si betina saja. Sampai si betina itu tahu kalau si jantan itu kampret, cuma mau PDKT doang. Nah, tetapi gagah kan ayam ini, apalagi yang petarung. Wow. Nah, gimana kalau kambing yang jantan? Ada banyak ratusan jenis kambing. Sangat istimewa. Saking istimewanya, kambing itu banyak dipakai sebagai simbol di dalam mitos kehidupan. Menurut mitos Norse, Thor, dewa petir itu punya kereta yang ditarik oleh 2 ekor kambing bernama Tangsrisnir dan Tangjositir. Menurut kepercayaan orang-orang Cina, sio kambing itu mewakili sifat mandiri. Ada pada tiap 12 tahun yang lahir tahun 43, 55, 67, 79, 91, 2003, 2015 dan seterusnya. Konon menurut kepercayaan memiliki kemandirian yang besar dan mampu mengatasi persoalannya sendiri. Kemudian pada saudara sepupu kita, kambing juga dijadikan binatang korban pada perayaan Hari Raya Korban, merayakan kisah Abraham yang mempersembahkan anaknya yang jadi korban, kemudian diganti kambing sebagai penggantinya. Jadi dalam banyak kebudayaan, dalam banyak legenda mitos, maka kambing ini dipakai sebagai simbol-simbol mereka. Hebat semua binatang-binatang itu. Singa, ayam, kambing. Tetapi dan ini gongnya, yang keempat itu, di atas kehebatan 3 binatang itu, ada yang lebih hebat dan paling hebat dari ketiganya, yaitu yang keempat. Siapa itu? Dikatakan oleh pengamsal, raja yang berjalan di depan. Loh, apa hebatnya raja di depan rakyatnya?
Saudara-saudara, di depan bisa diartikan real, faktual, ada di depan. Di antara rakyat yang di belakangnya. Tetapi di depan juga memiliki makna raja yang berjalan di depan rakyat. Ini penguasa, pemilik negara, bahkan pemilik rakyat. Tetapi mau berjalan di depan rakyat. Artinya kepemimpinan yang merakyat, kepemimpinan yang melayani. Dan itulah makna kepemimpinan. Dia mesti ada di depan. Visinya mendahului orang pada zamannya. Pemikirannya sudah ke depan ketika orang belum berpikir tentang apa yang dia pikirkan dan bagaimana yang ideal yang seharusnya ada. Bukan apa adanya. Oh, banyak pemimpin, saudara-saudara, presiden di negara, gubernur di provinsi, kemudian wali kota di kota, bupati di kabupaten, camat, dan seterusnya. Di gereja juga ada majelis jemaat. Tetapi apakah pemimpin-pemimpin ini memimpin? Berjalan di depan. Pikirannya, visinya melampaui pemikiran yang dipimpinnya. Tidak betah dengan apa yang ada. Terganggu hatinya kalau melihat keadaan yang stagnan, yang jumud, yang begitu-begitu saja. Apalagi kalau dia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan mengeksekusinya, membuat apa yang ada menjadi apa yang seharusnya ada. Nah, pemimpin berjalan di depan rakyatnya, artinya secara fisik dia siap menjadi bemper, siap melindungi rakyat banyak, bukan di belakang ngumpet di balik rasionalisasi demi meninggalkan dan menanggalkan tanggung jawabnya. Bukan, kata Jokowi dalam perjumpaan dengan relawan kemarin di GPK. Bukan yang sukanya tinggal di ruang ber-AC yang dingin. Tetapi yang memikirkan, kata Jokowi, yang dipimpin. Bahkan kadang sampai berkerut dan rambutnya putih. Pejabat yang dipikirkan ya rakyat. Majelis jemaat dan pendeta ya jemaat. Komisi ya anggota komisi dan seterusnya dan sebagainya. Jadi pemimpin berjalan di depan. Bagaimana yang dipimpin diberi visi. Mendapatkan mimpi masa depan bahwa di bawah kepemimpinannya ada harapan baru. Ada mimpi yang bisa diwujudkan. Ada perubahan yang pasti terjadi. Serta kendaraan apa, metode apa, cara apa, dan bagaimana yang bisa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan visinya. Karena pemimpin itu haruslah seseorang yang membuat sesuatu itu terjadi. Yang dulu tidak ada, jadi ada. Yang awalnya kacau balau, jadi teratur. Yang pada awalnya tidak tertib, jadi rapi. Dari kosong, dia berisi bahkan padat. Yang awalnya membuat orang pesimis dengan masa depan, sekarang menjadi optimis. Ada yang diharapkan. Maka dia pun mengikuti karya Allah yang tidak bisa diam. Karena Allah itu dinamis, berkarya terus sampai sekarang, kata Yesus. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Dia mencipta dan mencipta dengan cara Allah, dinamika Tuhan. Maka pemimpin yang berjalan di depan, yang dipimpin itu tabu. Kalau mengemukakan dan membangun rasionalisasi, waduh. Jadi pemimpin ini pusing, cuman bisa tidur 5 jam sehari.
Atau waduh, ngadain rapat saja susahnya minta ampun. Tapi masalahnya, pernahkah rapat itu direncanakan, undangan dibagikan? Atau waduh, kok susah sekali ya membuat laporan kerja bulanan? Masalahnya, pernahkah dibuatnya laporan itu? Seperti kalau kita ditugaskan oleh bos kita yang dari dunia. Kalau pekerjaan dari atasan, dari bos, wah cepetnya minta ampun. Tapi kalau di gereja, kita tahulah, saya sudah cukup lama di gereja. Nah saudara, kalau kita sibuk membangun rasionalisasi, kita sedang sibuk dengan membangun zona nyaman dan zona aman bagi agenda dan kepentingannya sendiri. Jadi pemimpin itu memang mulia, tetapi juga dia harus siap untuk menjadi anggota masyarakat berisiko. Dia mesti siap dikritik karena ia orang bekerja, maka ia pasti penuh dengan kritikan. Orang yang tidak melakukan apa-apa ya tidak ada kritikan, tetapi menghindari kritik berarti ia tidak siap untuk menjadi pemimpin. Dimanapun ia tidak akan pernah siap menjadi pemimpin. Di areal, di kantor, di dapur, di toko, di dalam masyarakat, juga di dalam gereja. Nah, bagaimana kiprah kepemimpinannya? Kita akan melihat dalam perjalanan ziarah berikutnya. Sampai di sini dulu ziarah kita kali ini. Tuhan memberkati. Amin.